Hujan deras yang mengguyur kota Semarang selama 8 jam membuat sebagian besar kawasan tergenang banjir. Selain pemukiman warga, banjir juga menggenangi sejumlah ruas jalan protokol di kota Semarang. Banjir adalah kejadian alam di mana suatu daerah atau daratan yang biasanya kering menjadi terendam banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Semarang mendapatkan laporan sebanyak 30 titik lokasi tergenang banjir dengan ketinggian mulai dari 20 sampai 70 cm. Yang pertama ada menimbulkan kerugian ekonomi. Banjir bisa mengakibatkan kerusakan rumah dan isi barang dalam rumah ataupun sarana prasarana umum lainnya. Masyarakat juga terdampak banjir juga akan sulit untuk bekerja selama banjir terjadi. Selanjutnya ada masalah kesehatan. Air banjir yang kotor dan minimnya air bersih kerap menimbulkan masalah kesehatan. Misalnya, penyebaran wabah penyakit yang rentan terhadap anak-anak dan kaum lansia. Kesulitan air bersih. Melubernya air ke permukaan juga membuat ketersediaan air bersih berkurang, baik untuk minum atau untuk kebutuhan sehari-hari lainnya. Yang terakhir ada menimbulkan korban jiwa. Bencana banjir juga bisa menimbulkan korban jiwa, baik itu terseret arus banjir atau luapan air banjir yang tidak bisa diprediksi. Korban jiwa juga bisa berasal dari korban banjir yang terkena penyakit seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama ada curah hujan yang tinggi. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap peningkatan debit dan volume air yang ada di daratan. Kebiasaan buruk dalam membuang sampah sembarangan sudah pasti akan memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Kapasitas sungai yang kecil terkadang juga bisa menjadi salah satu penyebab air yang tidak terhindari. Faktor wilayah daratan yang rendah, pemukiman yang dibangun di bantaran kali, salah sistem kelola ruang, tanah yang tidak mampu menyerap air, dan juga pemakaian air tanah yang tinggi. Ada dua cara untuk mengurangi bencana banjir. Yang pertama ada mitigasi struktural dan juga mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural ini dengan membuat atau memperkuat sarana untuk mengurangi dampak banjir, baik itu secara alami maupun dengan rekayasa teknik. Misalnya dengan membuat tanggul, penahan banjir, meninggikan fondasi bangunan, dan membuat resapan, dan lain-lain. Sedangkan mitigasi non-struktural dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran maupun kapasitas masyarakat menghadapi ancaman bencana. Misalnya, dengan regulasi penataan ruang kawasan, sosialisasi kebencanaan, dan simulasi bencana.